Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 8 April 2023, Renungan Vigili Malam Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudari yang terkasih, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Inilah kabar baik, kabar sukacita bagi setiap orang percaya sepanjang masa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu saja, berita sukacita, kabar baik ini bukan hanya untuk Yesus, tetapi kabar baik bagi dunia, bagi umat yang percaya, dan kabar baik bagi kita, umat beriman, dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata kematian bukan akhir kehidupan Yesus. Demikian juga hidup kita tidak berakhir pada kematian. Ada kehidupan dan ada kebangkitan bagi orang beriman, orang yang percaya. Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan, "Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Saudara-saudari yang terkasih, berita kebangkitan Yesus Kristus pertama kali disaksikan oleh perempuan, yaitu yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dalam Injil Markus disebut ada 3 orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Markus 16 ayat 1. Merekalah menjadi saksi pertama tentang kabar baik itu. Sekalipun dalam kultur budaya di zaman itu, status dan kesaksian kaum perempuan sangat direndahkan atau diragukan. Namun rupanya Yesus mentransformasi budaya. Yesus menghargai dan memberdayakan semua, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya dikatakan bahwa mereka yang pergi ke kubur itu berada dalam posisi ketakutan. Hal ini nyata dengan ungkapan atau sapaan malaikat, "Janganlah kamu takut." Sama halnya seperti penjaga-penjaga kuburan itu, gentar ketakutan, bahkan menjadi seperti orang mati. Bisa saja mereka takut karena gempa bumi yang terjadi atau
karena batu penutup kubur sudah digulingkan. Namun, ketakutan yang mendasar adalah karena Yesus yang sudah disalibkan dan dikuburkan di tempat itu tidak berada di situ lagi. Malaikat yang hadir itu menegaskan, ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan dan merasa takut sering menghantui hidup kita sebagai manusia. Misalnya, kita takut terhadap roh-roh halus, hantu, iblis, setan. Takut tidak lulus ujian. Takut tidak cukup biaya untuk kebutuhan keluarga. Takut dan kecewa akan penyakit-penyakit silih berganti. Bahkan beberapa waktu lalu, dan mungkin saja sampai saat ini, banyak orang di dunia ini merasa takut dengan COVID-19 atau virus corona. Sehingga waktu itu kita dianjurkan tinggal di rumah saja, stay at home. Nah, sebagaimana ibu-ibu yang pergi ke kubur Yesus ketika itu, mereka mengalami ketakutan. Kita juga saat ini mengalami ketakutan, sekalipun konteks situasinya berbeda. Namun, suasananya sama saja, yaitu sama-sama ketakutan. Saudara-saudari yang terkasih, malaikat tadi menyapa kita semua, janganlah kamu takut. Di dalam Alkitab, perkataan janganlah takut disebut sebanyak 365 kali kata para ahli. Misalnya kepada Yusuf diteguhkan untuk janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Di tempat lain disebut, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Demikian juga disebutkan pada ayat ini tadi, janganlah kamu takut. Semua ini meneguhkan kita agar tegar sekalipun dalam masa-masa sukar. Bila firman Tuhan menyebut janganlah takut sebanyak 365 kali, maka setiap pagi ternyata kita disapa dan diteguhkan untuk tidak takut dalam menjalani hari-hari kehidupan. Sebab ada janji Tuhan meneguhkan dan menyertai umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Kebangkitan Tuhan Yesus ternyata berkuasa menaklukkan segala kuasa-kuasa dunia, kuasa kematian, bahkan kuasa ketakutan itu sendiri. Kristus sudah bangkit. Itulah fakta dan dorongan bahwa kemenangan dan sukacita menjadi milik umat percaya. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya sebelum Yesus bangkit, ia sudah menyampaikan bahwa sesudah dia bangkit, dia akan mendahului mereka ke Galilea. Matius 26 ayat 32. Mengapa ke Galilea? Karena Galilea adalah tempat kediaman Yesus, tempat ia bertumbuh dan dibesarkan. Bahkan Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan. Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17. Mereka membutuhkan kabar baik. Karena itu Yesus mendahului mereka ke Galilea. Artinya peristiwa kebangkitan akan diwartakan kepada keluarga, kepada masyarakat atau bangsa-bangsa lain yang belum percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Yesus mendahului mereka hendak memberi sukacita dan peneguhan bagi mereka dan bagi banyak orang, khususnya yang belum percaya bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia mendahului kita, mendahului dalam perjalanan kita, bahkan mendahului kematian dan kebangkitan kita. Sukacita ini yang menjadi peneguhan luar biasa dan kabar baik bagi setiap umat. Inilah kabar sukacita yang perlu kita bagi kepada keluarga dan sesama umat lainnya. Yesus mendahului segala perjalanan dan situasi yang kita hadapi. Yesus ada di depan menyambut dan meneguhkan kita, sehingga kita kuat,
tegar menghadapi suasana sukar yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi dikatakan bahwa ibu-ibu yang sudah melihat, mendengar, menyaksikan kubur kosong itu, mereka pergi sekalipun masih dalam keadaan takut. Tetapi sudah penuh dengan sukacita yang besar dan cepat-cepat membagi kabar baik ini bagi murid-murid Yesus. Yesus yang berjanji akan mendahului mereka ke Yerusalem ternyata terbukti. Yesus menjumpai mereka di Galilea dan berkata, "Salam bagimu." Kata "salam bagimu" sebenarnya terjemahan aslinya adalah "berbahagialah kamu". Kata berbahagia atau bergembira, inilah hidup orang yang bertemu dengan Yesus. Seperti orang Majus yang melihat bintang timur, yang mendahului mereka, dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Matius 2 ayat 10. Saudara-saudari yang terkasih, inilah peneguhan dan sukacita kita. Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia mendahului segala perjalanan dan situasi hidup kita hingga saat ini. Mari perlihatkan dan bagikan kabar sukacita ini, sehingga banyak orang melihat dan percaya kepadanya. Saat ini dengan kabar sukacita Paskah, mari kita tidak merasa takut lagi akan ancaman hidup yang melanda dunia, yakni wabah COVID-19 yang mulai mereda. Sadarilah bahwa kita disegarkan Kristus yang sudah bangkit menyapa kita, "Janganlah kamu takut." Sekalipun saat ini masih ada sedikit kekhawatiran, namun iman dan percaya kita kepada Tuhan mengubah ketakutan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita yang mengimani Yesus yang sudah bangkit itu. Mari kita rayakan dan bagikan kabar baik ini dalam kehidupan setiap harinya, sehingga banyak orang melihat dan percaya bahwa Dia sudah bangkit, Dia hidup, Dia mendahului kita dalam setiap perjalanan dan masa depan kita. Bahkan, percayalah, Ia menyertai dan memberkati kita senantiasa. Kristus telah dan akan selalu mengubah ketakutan kita menjadi sukacita karena kita percaya kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, kabar sukacita kebangkitan-Mu mengalahkan rasa takut yang ada dalam hidup kami, sehingga dengan sukacita pula kami menjalani hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.